mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Awas ada mobil! Hai guys, sebelum film dimulai gue mau absen dulu untuk para saweria yang udah mengirimi gue cuan untuk beli insto agar bisa update film 2 bit ini tiap hari. Ada dari Audialin, widih 2 kali cuy. Rehan, bapaknya Puan, bapak Ultraman, Zeronet dan juga Hypad. Oke, tanpa berbacot real lebih lama lagi, mari kita gaskan. Di suatu hari saat hujan mengguyur kota Nganjuk City, ngesponlah seorang bapak-bapak. Ini kan Nolan. Sejak kapan beliau rambutnya kayak Rian The Massive? Di sana Nolan pun bisa-bisanya banyak cincau di depan kameramen padahal udah tahu hujan, dimana dengan segenap energi sekuat macan yang tersisa, Nolan pun mencoba membawa barang-barang dagangannya pulang untuk keluarganya. Salfok gue sama kepala Spiderman. Itu kena tumor apa gimana? Tapi sayangnya saat udah sampai di depan rumah, Nolan pun seketika menggelbuk jatuh dan disamperin oleh cucunya bernama Dennis pakai D bukan pakai P yang ketar-ketir takut kakeknya terbenetkan dari dunia akibat film baru aja dimulai. Lihat hujannya fokus mengguyur mereka doang. Itu hujan apa orang nyiram? Nah, ketika udah masuk ke dalam, vokalis Tier 1 The Massive ini pun memberikan makanan untuk sarapan anaknya karena kebetulan penjualan mainan meningkat drastis. Namun baru aja mencaplok beberapa suapan, genteng di rumah Nolan pun tiba-tiba bocor. Sampai Dennis yang melihat kakeknya begitu payah mulai membangkitkan ide pembisnisnya hari itu juga. Kasihan kakek, gubuknya udah bocor-bocor. Aku harus bantu kakek cari uang untuk benerin gubuknya. Apalagi saat diantar ke kamar, Nolan pun terserang penyakit batuk yang sangat parah. Sampai membuat Dennis begitu ketar-ketir takut batuk kakeknya kelewatan batas sehingga merubah paru-parunya menjadi insang. Sekalian aja jadikan sapu-sapu noh. Keesokan harinya demi membantu keuangan Nolan, Dennis pun menjelma menjadi pengamen profesional yang mampu memainkan segala alat musik termasuk piano Tails dan juga gitar hero. Namun sayangnya beroja gacor parah, seorang preman pun sudah menargetkan Dennis dari kejauhan. Sehingga saat Dennis lockout dari warung Bu Judes dagang rujak, ia pun langsung terkena jurus saya maling. Berani ngelawan sama aku? Diam! Lu serius? Apa belum gua paksa? Buruan! Bisa-bisanya cuman digedik gitu doang kesakitan. Kayak nggak ada defense cuy. Nah, Dennis yang kabur dengan ulti Zilong, ia pun tak sengaja menabrak seorang mama sampai jualannya hancur, tapi Dennis tetap tak peduli, dimana ia malahan langsung bersembunyi di dalam mobil JN Todd, lalu bagasi mobil tersebut malahan ditutup dan segera meluncur mentransferkan paket diskon satu-satu hasil check out kemarin. Ya elah bu, samperinlah, kejar, punya kaki pakai apa woi? Malah cosplay disabilitas. Di sisi lain, Nolan yang beroja sampai rumah, ia pun dikabarkan kalau Dennis udah menghilang dari LAN oleh emak-emak yang baru tahu fungsi kaki untuk berjalan dan berlari. Alhasil mendengar Dennis terbawa mobil Kang Paket, Nolan pun langsung cus meluncur ke TKP dan berhasil mendapatkan info kalau mobil Kang Paket sedang OTW ke perkotaan mengantarkan paket para mama yang langganan Truth or Duel. Kakek mau ke kota sama siapa? Sendiri, Bu. Kota itu sangat besar, nanti kakek bisa tersesat. Buset, kayak zaman Malin Kundang aja takut pergi ke kota. Malam harinya saat mobil Kang Paket ini sudah sampai di tujuan, ia pun begitu terkejut mendapatkan sebuah jackpot bocil FF yang tiba-tiba tepar dengan posisi duduk di dalam mobil. Sehingga mereka pun langsung membawa Dennis masuk ke dalam rumahnya berharap masih bisa diselamatkan. Masih hidup cuy, padahal dalam mobil box pengap loh, kagak ada sirkulasi udara. Bisa-bisanya kagak kehabisan nafas. Di sana Dennis pun terbagongkan karena tiba-tiba ngespon di kasur, apalagi melihat ada om-om di sana takutlah terjadi kepedopilan. Namun ia berhasil ditenangkan setelah om-om bernama Ayub dan istrinya bernama Saidah ini berkata akan memulangkan Dennis ke tempat asalnya. Kamu pasti lapar ya? Belum makan kan? Sebentar ya, Tante ambilin makanan dulu. Ika, kamu tunggu di sini ya. Om juga mau cariin baju buat kamu. Mulus sekali hidup Dennis dipungut orang baik loh. Biasanya pasti begundal.
Nah, ketika hari udah berganti skin, Nolan pun berjalan menyusuri kota berharap bisa menemui cucunya. Bahkan walaupun hari berganti skin kembali, Nolan tetap terus berjalan meskipun ada dua preman dengan skin botak doang kanker kagak sedang menghadang jalan. Kek. Bentar, Kek, bentar. Kakek mau kemana? Lebih baik kakek ikut saya. Saya mau kemana ini? Jalanan kayak apaan? Coba sepi amat kayak hati kalian yang habis diputusin sehabis malam tahun baru. Acuas, numpang ngecas doang. Kala itu Nolan pun langsung dilempar bergabung bersama para bocil FF karena akan dimanfaatkan sebagai pengemis tua yang handal di mana mereka semua sudah diancam tak boleh resign dari jobnya sebagai tukang pemburu giveaway modal mendadah tangan jika tak ingin nyawanya terdeletkan kembali ke tahun 2023. Tapi ingat, jangan pernah mencoba untuk membantu dia untuk kabur. Karena itu kalian lakukan. Gua habisin kalian, ngerti? Aneh cuy, kan mereka ngemis nih. Lah, kenapa nggak diem-diem kabur aja kan? Pengemis sebanyak ini kagak mungkin diawasin kan? Emang di luar nalar. Kemudian saat pagi hari, mereka pun mulai di-training oleh preman berskin pascol ini tutorial cara mengemis yang baik dan benar agar gacor parah. Sehingga selesai memberikan tutorial, mereka pun langsung bergegas ke tempat memburu giveaway yang kebetulan Nolan bergrup dengan seorang bocil FF ini melakukan ngemis di bawah kolong jembatan. Nama kamu siapa, nak? Aku Herman, Kek. Kek, sekarang kita kerja. Biar kita nggak demen sama Bang Baron. Ngemis di kolong jembatan. Di lampu merah lah, oi. Di bawah kolong siapa yang mau ngasih? Oh, pantes. Namanya aja Herman. Udah nggak Herman lagi kalau cara mikirnya kayak gini. Di sisi lain, Dennis pun akhirnya sudah berhasil ditransferkan kembali ke gubuk yang jika diberikan kentut titan auto roboh. Namun sayangnya saat sampai mereka sama sekali tak menemukan Nolan di dalam sana. Ika, kakek kemana? Kakek! Ika, Kakek! kakek kemana, Ika? Ika, tenang, Ika. Kakek kemana? Ika. Ya elah berisik bener itu kagak denger apa ini bocah lagi berusaha nyariin. Malah nyepam kakek mana. Di sana ngesponlah seorang minion yang memberikan info kalau Nolan sedang OTW ke kota mencari Dennis. Hasil mendengar itu terpaksa dua begunal gandul ini kembali memungut Dennis ke dalam keluarganya sampai si Nolan kembali ke rumah. Oh ya, sebentar. Ini kartu nama saya. Kalau misalnya kakek kembali, ibu segera hubungi saya ya. Ada nomornya cuy. Oke, bagi kalian yang memiliki mata biakugan dan pulsa, boleh dah tuh pakai temen cetan. Nah, kembali ke para bocil FF yang jadi tukang pemburu giveaway. Kala itu mereka pun mulai mengantri memberikan setoran mereka ke si botak ini. Dimana ketika giliran Nolan, Saya cuma dapat segini, Bang. si Nolan pun langsung dimaki, bahkan hampir digedik. Tapi beruntung kejadian ini berhasil dilerai oleh Herman yang memohon agar kakek langka ini jangan dulu di-delete di tahun 2024. Karena masih banyak resolusi yang ingin dicapai. Ya contohnya jangan bikin film 360 lagi lah ya. Resolusi kalian apa nih? Kemudian setelah 15 tahun berlalu, buset dah 15 tahun nggak tuh. Kini terlihat para member pengemis di sana sudah tua-tua, bahkan Nolan rambutnya sudah berganti skin, sedangkan untuk si preman, aduh, awet muda cuy. Yang lain udah menua, dia paling cuman jenggotnya doang numbuh beberapa senti. Kala itu Nolan yang tak mau bekerja karena dadanya mengdak-dikduk-serkan, ia pun sampai dilempar ke sebuah rak hingga Herman mencoba melerai si preman, bahkan tak segan-segan tanding ilmu kanuragan yang tentunya dimenangkan oleh si Herman dengan menggedik titit si botak. Lalu kesempatan ini dipakai mereka untuk kabur dari sana meskipun tetap dikejar oleh preman bermerek BMW ini. Ya kalian tahu BMW? Botak mengkilap wow. Kena senggol gitu doang jiwanya auto melayang. Beruntung si preman berhasil diwastetkan oleh Pansas P-Intel, sedangkan Nolan berhasil kabur dilarikan ke rumah sakit hingga dipasangkan selang bensin di hidung karena Nolan sudah divonis terkena penyakit paru-paru akibat keseringan ngelim. Ya, Mas. Oh ya, Sus, tolong bantu ke bagian administrasi supaya kakek ini bisa segera dirawat secara intensif ya. Oke, kalau begitu saya tinggal dulu ya, Mas.
Herman bilang, ya elah penyakitan, tahu gini gue kabur sendiri aja tadi. Di sisi lain terlihat Dennis yang udah gede dan tentunya bisa bilang R, di mana sekarang ia sudah full difasilitasi oleh kedua manusia ini yang menganggapnya sebagai anak. Bahkan sekarang Dennis sudah memiliki pacar, tapi sayangnya pacar spek Mokondo yang datang-datang hanya ingin menumpang di mobil Dennis. Kamu belum berangkat? Ini baru mau berangkat. Aku numpang mobil kamu ya. Soalnya motor aku lagi mogok nih. Ya elah, bilang aja kagak ada bensin bang. Nah, panggil aja babang tidak tampan dan pemberani ini namanya Agus. Dimana akibat terlalu sakni dengan kekayaan keluarga angkat Dennis, ia pun langsung ingin melamar Dennis meskipun ujung-ujungnya harus dipending mengingat cangkem Agus begitu ramah lingkungan. Nah, itulah contohnya. Langsung dikasih contoh cuy. Kala itu Herman yang hampir ditabrak oleh Dennis, ia pun langsung menerima cocot dari Agus hingga Herman mengungkapkan alasannya ia gagal fokus karena ia sedang butuh uang untuk pengobatan si kakek yang berada di rumah sakit. Mas, saya nggak pernah bohong. Mas, kalau nggak percaya, Mas lihat nih. Ini surat dari rumah sakit, Mas. Sebentar ya. Bisa-bisanya kagak ngeh kalau itu kakeknya dia sendiri loh. Padahal di rumah sakit kan ada tuh nama pasiennya. Di luar panas emang. Dennis yang baik hati, ia pun langsung menggiveaway-kan sedikit cuannya untuk Herman. Sampai membuat Herman seketika full senyum. Bahkan di hari itu juga ia langsung cus ke rumah sakit kembali untuk bertemu dengan Nolan. Yang ujung-ujungnya minta untuk dipulangkan karena uang 1 juta lebih enak dipakai gacha skin legend ketimbang membayar rumah sakit. Di mana hari itu juga mereka langsung mencari rumah kontrakan untuk tempat tinggal Nolan. Bentar, Nolan kan punya rumah ya? Lah, kenapa nggak balik pulang kek? Seketika buta map. Nah, beberapa hari kemudian Agus yang datang ke kantor Dennis yang ternyata adalah atasannya. Di sana ia pun berniat melakukan pinjam dulu beratus-ratus dengan alasan ingin membeli mobil. Iya sayang, nggak banyak kok. Aku pinjam 50 juta aja. Pala bapak kok nggak banyak? Namun Dennis yang mendengar itu tentunya ia langsung menolak akibat uangnya sudah ditabung untuk biaya pembuatan panti jompo jikalau Nolan sudah berhasil ditemukan. Wah, mulia sekali ya, kakeknya udah ketemu langsung dibikinin panti jompo pribadi. Semua pasti demi kakeknya. Lihat aja, aku bakal singkirin kakek kamu, Ika. Singkirin apaan, oi? Kakeknya aja menghilang dari land, lu mau singkirin apaan? Di sisi lain Nolan yang udah agak enakan, ia pun kini kembali mencoba mengtutorialkan dirinya cara mencari cuan meski punya penyakit serius. Namun datanglah Herman yang melihat Nolan ingin memulung sehingga ia pun langsung memulangkannya. Padahal tepat di bawah lokasi Nolan berjalan ada Dennis dan ayang beb begundalnya sedang mencari keberadaan Nolan, menanyakan ke para minion yang lewat meskipun hanya bermodalkan foto. Ya iyalah, nggak foto ya bukan orang hilang namanya. Mau numpang tanya mas? Pernah lihat kakek nggak? Lucu kali Nolan pakai wig cuy. Kayak Atta cosplay jadi gembel. Di sana karena para minion tak kenal siapa itu Nolan the Explorer, membuat Agus pun jadi surrender mencari kakek Dennis. Sehingga saat Dennis sendirian mencari kakeknya, bertemulah ia dengan Herman yang sedang berjualan. Mbak yang waktu itu nolongin saya kan ya? Nama saya Herman, Mbak. Ika. Namanya kok mirip ya dengan cucunya kakek yang hilang. Alhasil merasa namanya mirip dengan nama cucu Nolan, Herman pun langsung membawa Dennis menuju rumah Nolan. Tapi sayangnya Agus yang sedang jalan-jalan, ia malah lebih dulu bertemu dengan Nolan dan tahu kalau itu adalah kakek Dennis. Kok ada orang jalan-jalan di pekarangan rumah orang? Jadinya melihat keadaan begitu jackpot, Agus pun langsung berpura-pura meminta pertolongan Nolan dengan menyuruhnya mengantarnya ke bengkel mobil yang ujung-ujungnya Nolan langsung ditilep dimasukkan ke dalam taksi. Saya mau dibawa kemana ini? Udah kakek itu diam aja, gak usah banyak tanya. Bisa-bisanya supir taksinya santuy tetap jalan. Padahal bawa penumpang yang lagi diculik, aduh.
Nah, ketika Herman sampai di rumah, ia pun sudah menemukan rumah dalam keadaan kosong, sedangkan Dennis yang melihat sorban mirip seperti punya kakeknya, membuat Herman semakin yakin kalau Woman ini cucu kakek Nolan. Apalagi dengan memamerkan foto selfie Nolan sewaktu muda, akhirnya dugaan Herman pun tepat sehingga mereka berdua bergegas mencari keberadaan Nolan yang lagi-lagi menghilang dari Land. Gitu aja terus, sampai tahun baru tamat. Di perjalanan mencari jejak Nolan, Herman pun menceritakan keluh kesahnya kenapa bisa bertemu dengan Nolan yang dianggapnya selalu membebankan ketika push rank karena hero-nya selalu di-ban ketika main di tier epic. Jadi terpaksa pick Rafaela Hyper. Sementara Nolan yang sampai di sebuah rumah, Agus pun langsung mengurung Nolan di sana sambil memberitahu alasannya kenapa Nolan harus diasingkan seperti sejarah presiden kita. Asik. Agak ngeri-ngeri sedap nih. Jangan harap kakek bisa ketemu sama Ika. Itu sebabnya saya kurung kakek di sini. Ya, buka pintunya, buka. Jangan tutup saya. Ya, beginilah nasib jadi Nolan, kalau nggak di-ban ya diasingkan. Terlalu OP soalnya. Ketika hari udah berganti skin berwarna Brody, Herman yang diajak ke rumah Dennis, ia pun saat mau pulang bertemu dengan Agus dan langsung terjadi sebuah perbacotan ria karena melihat ayang bebnya dengan manusia berbatang lain hingga si Agus terkena mental lalu loko dari sana. Akibat Dennis lebih memilih Herman ketimbang si Agus. Aku kecewa sama kamu, Kak. Aku nggak ada. apa-apa. Gua jadi Agus atau nyari yang lain aja sih. Kagak dipeduliin buat apa cuy. Keesokan harinya mereka berdua pun mulai traveling mencari Nolan tanpa singgah sebentar ke Ayo. Sedangkan posisi Nolan kala itu sedang ingin ditransfer ke tempat lain yang lebih jauh lagi. Sampai-sampai kepala Nolan mengedik sebuah tembok yang membuatnya seketika tepar. Mas, jangan kasar sama kakeknya dong. Kasihan tuh. Supir geblek, bisa-bisanya dia kagak tahu Agus lagi nyulik orang. Karena pingsan, Nolan pun langsung dilarikan ke rumah sakit hingga mendapatkan sebuah penghargaan emblem shinobi di kepalanya yang kata dokter, billing kehidupan Nolan tinggal beberapa jam lagi. Hasil mendengar itu Agus auto full senyum, bahkan berniat mempertemukan Nolan dengan si Dennis. Ya lumayan lah ya sebelum kembali ke wallpaper lumba-lumba. Di hari itu juga Agus yang nge-spawn dari belakang, ia pun memberikan kabar kalau Nolan sudah ditemukan tepar lemas di rumah sakit dan akan segera wasted tinggal tunggu hitungan jam. Jadinya detik itu juga mereka langsung berflicker ke rumah sakit dan akhirnya Dennis bisa melihat kakeknya lagi yang sudah 15 tahun tak pernah meet and greet dengan dirinya. Nolan bilek, aduh enaknya dapat peran kakek-kakek. Lumayan rezeki kakek soleh. Setelah bertemu kakeknya meskipun dalam keadaan mati suri, kini Dennis pun mengabarkan kedua orang tua angkatnya kalau Nolan sudah ditemukan. Dan mereka berdua sangat senang bahkan ingin mencarikan Nolan dokter top global profesional di bidang membangunkan pasien dalam mati suri. Sementara di sisi lain, Begunal ini yang berbacot di depan Nolan dari belakang, Herman yang mendengar perbacotan Agus, ia pun akhirnya tahu dalang dibalik pembuatan Nolan mati suri. Benar dugaan aku, kakek dicelakain orang. Aku gak nyangka kalau Zainal pelakunya. Ya elah, bisa-bisanya pakai ngomong dalam hati, padahal tinggal gedik Agus dari belakang. Dimana Herman bukannya menggedik Agus, melainkan ia melaporkan hasil ngupingnya ke Dennis dengan mengajak Dennis menyusun rencana agar Agus bisa dijebak dan ditransferkan ke penjara. Aduh, pakai isi ngejebak segala, padahal tinggal minta rekaman adegan tadi ke kameramen. Malam itu juga Dennis pun langsung mengajak Agus dinner bareng lalu bilang kalau Nolan udah siuman. Alhasil mendengar itu pulangnya Agus langsung ke ruangan Nolan untuk mewastetkan Nolan dengan melepaskan selang bensin di hidungnya. Tapi beruntung datanglah Pak Pol yang langsung menangkap Agus sehingga nyawa Nolan bisa diselamatkan. Wah, sesimpel itu ya rencana mereka. Setelah ditangkapnya Agus dan hari udah berganti skin, Dennis yang udah cukup untuk membeli immortal, akhirnya ia pun bisa membangkitkan Nolan dari mati surinya. Dimana Nolan begitu bagong karena bangun-bangun udah diberikan jackpot dipertemukan kembali dengan cucunya. Bahkan sesudah siuman, Nolan pun langsung dipertemukan oleh Saidah dan juga Tiko yang ingin mengajak Nolan tinggal bersama di rumahnya meninggalkan Herman sendirian. Tapi Herman... Aku gak apa-apa kok kakek. Tinggal sendirian di kontrakan. Yang terpenting kakek itu sekarang sudah ketemu sama cucu kakek. Elah,
Bilang aja lu mau bawa cewek ke kontrakan. Kala itu akhirnya Herman pun harus berpamitan dengan Dennis, padahal ia berharap ingin diloginkan ke keluarga Nolan. Kalau bisa dijodohkan dengan Dennis itu jauh lebih mantap. Tapi sayangnya si Herman tak dapat apa-apa karena ia terpaksa harus kembali ke setelan pabriknya. Minimal dikasih ongkos pulang lah, oi. Namun ketika di dalam rumah mengobrol dengan Nolan, Nolan pun tiba-tiba merekomendasikan Dennis untuk menumbuhkan jiwa-jiwa rahim kuanget buang dengan menikah dengan Herman. Apalagi mengetahui Herman begitu paten dalam menggebekan pahalanya, sehingga keesokan harinya Dennis pun auto datang ke rumah Herman untuk menggoda Herman berharap ia bisa mengendorkan hatinya. Meskipun awalnya Herman tak percaya ia bisa mendapatkan wanita yang seperti Dennis. Emang kamu mau gitu nikah sama aku? Aku mau kok nikah sama kamu. Siapa sih yang gak mau nikah sama kamu? Asik, ini Herman lu strik main rank 100 kali pun pasti tetap bisa senyum kalau dapat kata-kata gituan. Mendengar ungkapan hati dari Dennis, di hari itu juga mereka langsung menikah menjadikan Dennis sebagai batok casanya secara sah. Bahkan setelah selesai menikah, kini Dennis langsung membuat panti jompo sesuai janjinya ketika sudah berhasil bertemu dengan kakeknya yang bertepatan di Jalan TB Simatupang, Jakarta. Oke, bagi kalian yang merasa udah tua bisa OTW ke tempat ini. Lalu film ini pun ditutup dengan para member panti jompo yang berdatangan diantarkan oleh anak-anak begundal mereka karena merasa sudah tak butuh orang tua. Gelap. Oke, pesan immortality-nya di sini, kalau kabur jangan masuk ke dalam mobil Kang Paket Blok, nyusahin aja lu.